Tidak bisa dikonsumsi seperti ini. Darah nagaku tidak akan bertahan lama. Hua Daoru sepertinya memikirkan sesuatu. Setelah jeda, dia memandang Putri Wenxing. Dan Wan Yin memiliki keanehan yang tidak terlalu mencolok. Laki-lakimu, apalagi berkat kontrak surga. Ini membuat Putri Wenqing lebih khawatir. Tetapi di malam yang gelap ini, dia bahkan tidak bisa bertanya apa yang harus dilakukan sekarang. Hua Daoru sangat kuat, dan bahkan dapat dikatakan bahwa tidak ada jejak kelemahan di tubuhnya. Mata naganya bersinar dengan cahaya abadi. Melihat kecemerlangan yang berbeda di kedalaman malam yang gelap, dia tidak bisa menahan diri. Digerakkan. Apakah itu jebakan? Ataukah harta para elf? Jari elf yang terputus juga ada di sana, membuatnya tersesat. Tidak peduli apa, aku harus pergi dan melihat. Putri Wenqing tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu, dan mengencangkan lengan baju Hua Daoru. Tapi ketika kita dipisahkan dari hutan, dia hanya berkata, sebaiknya jangan bertindak gegabah. Tapi aku tidak bisa mengurus begitu banyak sekarang. Wan Yin Hua Daoru penuh dengan rasa dingin. Tetapi dalam kedinginan, ada semacam tekad yang teguh bahkan jika darah naga itu terkuras. Kita sekarang terpisah dari Tianxing. Bukankah itu Raja Dewa Malam Abadi? Kamu mungkin menemukan jebakan di sini. Dan kecemerlangan itu mungkin juga jebakan. Tetapi berdiri di sini tidak berguna kecuali darahku terus-menerus terkuras. Dan jika kecemerlangan itu adalah harta para elf. Hua Daoru tidak hanya kuat, tetapi juga sangat cerdas. Mungkin dia lebih seperti kayu daripada mulut Putri Wenxing dalam hal kehidupan. Tetapi dia memiliki pikiran yang jernih dan selalu melakukan hal yang benar. Dan saya tidak berpikir bahwa kecemerlangan itu lebih cenderung menjadi jebakan. Karena jika Raja Dewa Malam Abadi ingin mengendalikan kita, dia dapat sepenuhnya mengubah segalanya menjadi malam yang gelap. Sehingga kita tidak dapat melihat kecemerlangan di semua. Terlebih lagi, Hua Daoru samar-samar merasa bahwa belenggu dari klan naga sejati membuatnya merindukan kecemerlangan yang mengambang di malam yang gelap. Tentu saja, ini mungkin langkah tinggi oleh Raja Semalam, dan ini diperhitungkan. Dia menggunakan jebakan yang tidak terlihat seperti jebakan dan membiarkan kita melompat ke dalamnya. Hua Daoru tidak berani meremehkan Raja Dewa, dan tidak pernah meremehkan Raja Dewa. Tetapi bagaimanapun juga, dia memutuskan untuk mencobanya. Dia lebih suka membuat kesalahan daripada tidak melakukan apa-apa, menunggu darah naga mengering. Melihat kembali Putri Wenqing yang bersembunyi di belakangnya, Hua Daoru tiba-tiba menyadari bahwa untuk wanita pria itu, dia sebenarnya tidak tahu bagaimana bergaul sendirian. Tetapi sebelum Hua Daoru dapat berbicara, dia melihat Putri Wenxing menggertakkan giginya dan mengangkat kepalanya. Itu adalah ketidakpuasan di antara wanita, terutama di antara dua wanita yang tak tertandingi. Lihat aku juga kaisar. Tidak lebih buruk darimu. Kedua wanita itu meraba-raba ke depan di malam yang gelap, dan sebelum mereka mendekati kecemerlangan, mereka samar-samar menangkap cahaya pedang di malam yang gelap di sekitar mereka, dengan cahaya kemasan yang tersisa, dan bahkan lebih banyak pedang berdarah. Ini, kekuatan kayu. Putri Wenxing melihat cahaya pedang yang seperti kunang-kunang di malam yang gelap, dan tidak bisa menahan kegembiraan, dan Hua Daoru juga mengerutkan alisnya. Cahaya pedang langit dapat memotong segel Raja Dewa Malam Abadi. Apakah itu bimbingan Tian Kuetu? Tetapi kemampuan untuk menangkap cahaya pedangnya menunjukkan bahwa Raja Dewa Malam Abadi tidak dapat sepenuhnya mengacaukan waktu dan ruang kita. Kita sangat mungkin, tidak. Kita berada di malam yang gelap. Itu hanyalah segel Raja Dewa, membutakan kita satu sama lain. Tanda seru. Hua Daoru sepertinya melihat harapan, membuat keputusan tegas lebih tepat. Dia tidak lagi ragu-ragu. Lengan gioknya dengan darah yang menetes dari pergelangan tangannya berubah menjadi obor, dan bergerak maju menuju kejayaan. Bum bum bum. Cahaya pedang masih bergejolak, dan bahkan perang menjadi lebih sengit. Bimbingan Tian Kutu mengingatkan Qin Yichen pada Kaisar Tombak Naga yang menggunakan tubuh naga untuk mengubah tombak naga dan menikam Raja Dewa dengan nyawanya ketika Dewa Meteor Liar lahir adegan itu. Itu adalah Kaisar Tombak Naga yang tahu bahwa Raja Dewa telah lahir dan tidak dapat menghentikan penulisan ulang, dan makhluk hidup akan jatuh dalam ketakutan. Dia hanya bisa menggunakan hidupnya untuk memperingatkan makhluk hidup lagi ketika Raja Dewa baru saja bangun. Ini orang-orang tidak terkalahkan. Mereka bisa terluka. Mereka bisa. Jika Anda terluka, Anda bisa terbunuh. Inilah yang dibawa Qin Yichen saat ini. Jika Raja bisa terluka, itu tidak terkalahkan. Di bawah langit, semua makhluk sama. Yang disebut semut ini akan mati. Yang disebut keabadian abadi Raja Dewa hanyalah kekuatan yang bisa membunuh mereka. Itu belum muncul. Tidak. Dalam bencana itu, Kaisar Langit Luas pernah memimpin surga untuk melawan Raja Dewa. Raja Dewa juga terluka. Dan bahkan Raja Dewa jatuh. Dan bahkan orang-orang tanpa hukum seperti Invincible berani memata-matai kekuatan dewa. Raja para dewa. Ini membuat semangat juang Qin Yichen semakin berani. Dan ketakutan di hatinya berangsur-angsur surut. Seperti mimpi buruk yang telah menyapu debu dan mengubur hatinya selama bertahun-tahun. Dan ujungnya berangsur-angsur muncul.
Cahaya pedang di malam hari membuat hantu-hantu di kuil elf terlihat samar-samar. Saya melihat keberadaan 4 reputasi sengit mereka pada saat ini. Mereka semua hancur dalam kabut malam. Dan wajah Mei bahkan lebih hancur, berdarah dan ngeri. Kekuatan hantu-hantu sangat luar biasa. Dan mereka juga telah membuat Putra Baize membayar banyak darah. Tetapi darah putih dan biru dari susunan putih dan biru yang diselimuti kuil belum hilang. Mei tersentak. Pipinya yang compang-camping terus pulih. Tetapi setiap kali dia menunjukkan daging dan darah baru, dia dihancurkan oleh Bai Guanxing lagi. Ini membuat Mei semakin ketakutan. Mereka tidak menempatkan Putra Baize di sini. Bagaimanapun, ini adalah Putra Baize. Dan Kaisar Iblis Yao Yuekong bukanlah seorang vegetarian. Tapi orang-orang seperti semut itu, yang sudah lama mendobrak segel raja, belum terbunuh. Tidak hanya itu tidak terbunuh, tetapi cahaya pedang yang terus-menerus berkedip di malam hari tampaknya menyinggung segel Raja Dewa, mencoba menghancurkan segel itu. Ini membuat sulit untuk menerima iblis, dan melupakan leluhur bayi darah. Bagaimanapun, itu adalah pria kuat yang sudah lama terkenal, tubuh roh jahat darah di bawah komando Invincible. Jika berada di luar malam yang gelap, mereka benar-benar mungkin tidak bisa mengalahkannya. Bahkan jika mereka lahir setelah lahir dan memiliki tubuh garis keturunan, mereka pasti akan kalah dari leluhur bayi darah dan ditahan oleh mereka. Lupakan gadis kecil dari klan Huaxu, dia dilindungi oleh kontrak surga, yang tampaknya telah memberinya keberanian untuk memprovokasi raja. Tapi dewa pedang bawaan itu, dan hewan klan manusia yang sangat lemah itu, bukankah seharusnya mereka menginjakan kaki di segel Raja Dewa? Haruskah mereka dilenyapkan? Tetapi cahaya pedang yang terus bersinar di malam yang gelap dengan jelas memberitahu hantu dan hantu bahwa dewa pedang bawaan tidak hanya tidak dilenyapkan, tetapi juga tampaknya menjadi bagian dari kegembiraannya melompat di segel Raja Dewa. Putra Baize, hentikan. Apakah kamu bahagia sampai Raja Dewa kembali? Tanda seru. Setelah Raja Dewa kembali, kalian semua akan mati di sini. Kalian tahu bahwa ini tidak menakutkan kalian. Yun Mei Yun berteriak dengan marah, tetapi Bai Guanxing menolaknya. Pada saat yang sama, Qin Yichen di malam yang gelap terus berjuang, bahkan dia melakukannya, mendekati kemuliaan.